Kami tidak bisa memberikan apa-apa. Yang bisa KPK berikan hanya upaya dan kinerja terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, teman-teman, beberapa hari terakhir KPK secara rutin melakukan kegiatan penangkapan di 3 wilayah di Banten, Bekasi, kemudian di wilayah Kalimantan Selatan. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua karena ternyata tindak pidana korupsi masih banyak terjadi. Kita butuh upaya kolektif pemberantasan korupsi, termasuk paling penting kawan-kawan jurnalis. Sehingga KPK juga tidak hanya berhenti pada upaya represif saja, KPK tentu nanti akan melakukan integrasi pada upaya-upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Terlebih dari 3 kegiatan tertangkap tangan ini, pihak-pihak yang diduga terlibat dari penyelenggara negara, dari aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang diberikan amanah, diberikan kewenangan, diberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tentunya dalam setiap dana korupsi yang dirugikan adalah masyarakat. Kita akan maju terus, kita akan terus tangani perkara-perkara yang masih terus berjalan. KPK mohon dukungan masyarakat dan khususnya kawan-kawan jurnalis karena negara tidak boleh kalah dengan korupsi. Dan yang ketiga, kami ingin sampaikan terkait dengan update kegiatan tangan setelah kemarin atau tadi malam ya, atau tadi pagi, ini hari tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pelimpahan perkara yang berangkat dari kegiatan tangkap tangan di wilayah, bahwa perkara tersebut dari adanya pihak-pihak yang sedang berperkara di tindak pidana umum, sedang bergulir di persidangan, di mana dalam proses persidangannya para pihak tersebut, ya, salah satunya warga negara asing dari Korea Selatan, menjadi korban juga tindak kekerasan oleh aparat penegak hukum, di mana modus-modusnya diantaranya ancaman pemberian tuntutan yang lebih tinggi, penahanan, dan ancaman-ancaman dalam bentuk lainnya. Dan KPK melakukan kegiatan tangkap tangan pada para oknum di kejaksaan yang bersama-sama dengan PH atau penasihat hukum dan juga ahli bahasa atau penerjemah yang diduga melakukan tindak pemerasan pada korban, yaitu warga negara asing Korea Selatan dan Korea. Tentu ini juga penting untuk terus kita kawal agar proses-proses hukum ke depan juga bisa berjalan secara kredibel dan profesional. Terlebih korbannya adalah warga negara asing. Itu kita ingin menjaga bagaimana citra Indonesia di mata dunia internasional, di mana dalam konteks pemberantasan korupsi, salah satu pengukuran di skala internasional kita menggunakan CPI, Corruption Perception Index, yang dikeluarkan oleh Transparency International. Ini juga menjadi concern tentunya, dan kami meyakini dengan kehadiran para pejabat dari Kejaksaan Agung tadi malam itu juga menjadi bentuk komitmen dari Kejaksaan Agung menindaklanjuti penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para oknum jaksa bersama-sama dengan penasihat hukum dan juga ahli bahasa atau bagaimana pemeriksaan awal yang sudah dilakukan oleh KPK pada tahap penyidikan kemarin dan dilakukan kegiatan tertangkap. Kemudian selain kegiatan tertangkap tangan di Banten tersebut, tim KPK juga
melakukan penyelidikan tersebut di wilayah Bekasi dan Kalimantan. Untuk di wilayah Bekasi, tim kemarin mengamankan 10 orang yang kemudian 7 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dari 7 orang yang diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, 1 diantaranya adalah penyelenggara negara, yaitu di Bekasi. Dan 6 diantaranya selaku pihak swasta. Ini tim juga masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif kepada 7 pihak yang sudah diamankan tersebut. Selain 7 orang yang sudah diamankan, tim juga mengamankan dan menyita barang bukti dalam uang tunai dalam jumlah ratusan juta. Nanti detailnya kami akan sampaikan saat konferensi pers. Kemudian tim tentunya juga melakukan penyegelan ya dalam kegiatan pertangkap di Bekasi ini untuk beberapa lokasi dalam kebutuhan nanti untuk melengkapi barang bukti yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ini.